Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Walakin ala dakhilil hammam wazaibu minas sunani wal wajibat fa alaihi wajibani fi auratihi wa wajibani fi aurati ghairihi. Ammal wajibani fi auratihi fa huwa ayyasunaha an nadhril ghairi wa yasunaha an masil ghairi. Fala yata'ata amruha wa izalata wasfiha illa biyadih wa yamna'u dallak min mashil bakhzi wa ma baina surah ila al'anah wa fi ibahati masi ma laysa bisawatin fi izalatil wasfi ihtimalun. Dan tetapi kata Imam Ghazali, tetapi kepada orang yang masuk kepada hammam. Hammam ini semalam maknanya adalah tempat pemandian, tempat pemandian laki-laki yang kada bercampur lawan bebinian. Nah, maka bagi yang masuk kepada hammam ini atau kamar mandi ini Jalsidin, kata Imam Ghazali ada beberapa perkara daripada yang sunnah-sunnah dan perkara-perkara yang wajib. Maka atasnya ada dua kewajiban yang berkaitan pada aurat dirinya dan dua kewajiban yang berkaitan dengan aurat orang lain. Adapun kedua kewajiban pada aurat dirinya, bahwa dia itu menjaga atau memelihara auratnya daripada dipandang oleh orang lain, wa yasunaha an masil ghairi, dan dia memelihara auratnya daripada disentuh oleh orang lain. Nah, jadi bagi yang hendak masuk, ujar Imam Ghazali, masuk ke dalam tempat pemandian, yang mana dalam tempat ruangan pemandian di sini khusus laki-laki seberataan. Kalaunya bercampur bebinian ini sudah ada diperbolehkan, ini khusus ruangan laki-laki. Nah, maka ada dua kewajiban yang berkaitan dengan aurat kita, aurat diri kita. Yang pertama, dia itu menjaga auratnya itu daripada dipandang oleh orang lain. Nah, artinya kada hendak dipandang orang lain aurat ini, maka wajib ditutup, wajib menutup akan aurat. Arti aurat itu kan artinya sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Wajib menutup kemudian haram dilihat. Kemudian yang kedua, dia menjaga akan auratnya itu daripada disentuh oleh orang lain. Jadi dilihat jangan, disentuh orang lain pun jangan. Kalau melihat saja dilarang, apalagi menyentuh, ya kan? Menyentuh ini lebih dari melihat lagi, lebih berat, ya kan, daripada hanya sekedar memandang. Kan aurat laki-laki ini kan ada juga batasan auratnya lah. Jangan kita kira lelakian ini hendak membuka aurat. Imam kita Syafi'i itu mengatakan batas aurat laki-laki ini bilanya di luar atau bukan kepada istrinya, ini adalah antara pusat lawan lutut, antara pusat dan lutut.
lutut itu tidak termasuk aurat, kemudian pusat ini juga tidak termasuk aurat. Jadi mazhab kita Syafi'i, kemudian Hanafi, Hambali, nah ini semua 3 mazhab ini sepakat aurat laki-laki itu adalah antara pusat lawan lutut. Pusat tidak termasuk aurat, lutut pun tidak termasuk aurat. Nah, adapun pendapat Imam Maliki, ya kan, Imam Malik ini berpendapat laki-laki itu auratnya hanya 2 kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Artinya kalau menempati mazhab Malik ini, paha itu boleh terbuka atau di bawah daripada pusat pun boleh terbuka. Yang penting kubul dan dubur tertutup. Ya kalau orang baca wat atau Muhammad kan tertutup, atau kemaluan depan tertutup, kemaluan yang lubang di belakang tertutup. Ini bagi mazhab Malik sudah cukup aja menutup aurat. Tapi kalau mazhab kita Syafi'i ya antara pusat lawan lutut. Kan disebutkan tuh antaranya, kan bukan lutut dan pusat. Nah, tapi kalau sebagian pendapat mazhab Maliki, kemudian sedikit dari mazhab Imam Syafi'i berpendapat lutut dan pusat tadi termasuk aurat. Cuman yang sahihnya itu mengatakan pusat lawan lutut itu tidak termasuk aurat. Tapi kita menutup lutut, menutup pusat ini sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, tapi tidak diwajibkan, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Makanya kita bila bersalawar apakah segala macam itu ya dipanjangi jopang, jangan bujur harus melinding pusat kelihatan, lawan lintuhut kebuka kelihatan, ya walaupun kada wajib tapi dilebihkanlah di bawah daripada lutut, di atas pusat. Karena bila pas bujur kan di bawah pusat nih, di atas lintuhut sedikit mahapas. Bila berjalan tuh pasti tertarik ya, kalau salawat tarik atau ulur tak ke bawah apa. Nah, maka bila sudah tak ke bawah dari pusat sedikit terjadi buah pusat tadi, ini kena terbuka aurat. Nah, jadi jangan dipandang oleh orang lain dan jangan disentuh oleh orang lain. Fala yata'ata amruha, maka engkau tidak akan mencapai itu perkara, wa izalatu wasriha, dan tidak bisa menghilangkan akan daki-daki itu ke illa biyadihi, kecuali dengan tangannya sendiri. Artinya kita bila hendak membersih aurat kita, membersih badan kita, nah maka harus kita sorangan nang menggisiknya nih, bagian nang termasuk aurat tadi. Wa yamna'u dallaka min maskhil bakhzi, dan dia menegah atau melarang ada orang lain yang menggosokkan, tukang gosok nih, daripada yang menyentuh akan pahanya. Nah, jadi bila ada yang hendak menggosokkan paha itu sih jangan disuruhkan, dilarang, karena termasuk paha itu termasuk aurat. Wa ma baina surrah ilal anati, dan adapun anggota yang antara pusat sampai kepada bulu ari-ari, wa fi ibahati mashi ma laisa bisawatin, dan pada dibolehkannya menyentuh sesuatu yang bukan 2 kemaluan, liizalatil waskhi, untuk membuangi akan najis atau daki, ihtimalun, ini ada beberapa alasan atau beberapa kemungkinan. Nah, walaupun ada disiden sebagian pendapat orang itu mengatakan dibolehkan asalkan sesama laki-laki aja nih, melihat daripada yang di atas daripada lutut atau yang di bawah daripada pusat, atau dibolehkan menggisikakan daki macam-macam di situ. Nah, ini mungkin karena beberapa alasan atau kemungkinan. Nah, seperti kita umpama ini kan baurut kayak kalalah, kan baurut ini pasti paha ini kan pasti minta urutakan ke ulang baurut. Nah, ini kan pasti kita buka ya sudah lu intuhut tadi minta urutakan, ini kan berarti ada alasan nih, ada beberapa kemungkinan kenapa sebab dibuka tadi. Namun mau urutnya di luar salawar, di atas salawar kan asal ada
rasa kada berasa rasanya diurut ya kalau pasti ya ditarik nih diangkat yang salawar yang di bagian paha situ. Nah walakinil aqyas, tetapi pendapat yang lebih dikiaskan adalah at-tahrim, yaitu diharamkan di sini adalah idzil haqqu, karena yang lebih benar itu adalah mashul sawataini fit tahrim, menyentuh dua kemaluan pada keharamannya, bin nazar, nah sama dengan memandang, pakadzalika seperti itu juga. Jadi artinya mun kita mengiasakan kepada haramnya menyentuh tadi, ya maka sama aja memandang pun demikian, memandang haram, menyentuh apalagi. Pakadzalika, maka seperti itulah yang bagi sepantasnya antakuna baqiyatul aurah, maka sepantasnya lah bahwa sisa-sisa daripada aurat itu anil fakhizain, maksudnya ini adalah dua paha. Nah jadi paha ini dikiasakan sama aja hukumnya, termasuk juga apa aurat juga. Kemudian wal wajibani fi auratil ghair, adapun dua kewajiban pada berkaitan dengan aurat orang lain, ayyagudda basara nafsihi, bahwa dia itu memalingkan atau menutup pandangan dirinya, anha daripada aurat orang lain, wa ayyanha an kashfiha, dan bahwa dia itu mencegah atau melarang daripada terbukanya aurat orang lain. Li'anna nahya 'anil munkar wajibun, karena bahwasanya melarang daripada kemungkaran itu adalah hukumnya wajib. Nah, jadi dua kewajiban yang berkaitan dengan aurat orang lain ini, pertama, bila andainya kita melihat aurat orang lain terbuka, nah maka kita cepat-cepat memalingkan pandangan, ya kan, menutup pandangan daripada melihat aurat orang lain. Tapi kalau tak lihat sekali aja kada bapak ya kan, sekali tak lihat aja ya kan, dan Nabi itu kan al-ula laka wasaniyah alaika, tak lihat sekali itu adalah rajaki bahasa kita nih, rajaki aja. Tapi mau sudah nangka dua kali, nah ini alaika, ini pacangan bahaya lawan kita. Sekali tapi berandam bang ya apa aja, sekali berandam ini hitungan beberapa kali jadinya. Maksud sekali itu imbas sekali terlihat bakal nggak langsung, nah itu kan ada apa, itu kan ada berdosa hukumnya. Melihat babinian mandi di batang misalnya kata lihat sekali bakal nggak ada bapak terlihat sekali itu rajaki aja bahasa kita tak. Nah, tapi bila sudah nang membulik pulang nang kedua kali, nang kedua ini nang kada boleh. Jadi supayanya boleh aja berandam sama sekali, belawas ini lawas berarti rancak benar aja hitungan itu. Nah kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap aurat orang itu, bila seandainya kita melihat terbuka, nah maka kita wajib menegur, ya kan, wajib menegur orang lain tadi daripada terbuka aurat tadi. Karena orang terbuka aurat ini kan menghilangkan muruah, ya kan. Muruah ini ya kita bahasa kita tuh sifat kehormatan atau kehormatan diri. Jadi bila orang tuh hari-hari gawiannya membuka aurat terus, ini sifat muruahnya, sifat puji celaknya, sifat kehormatannya tuh hilang. Dan orang nang kada bisi sifat muruah ini kada kawa diulah saksi, ya kan, saksi apa aja, saksi nikah kah, saksi pengadilan kah, saksi apa kah, ini kada kawa, karena syaratnya orang jadi saksi itu ini harus bisian sifat muruah. Namun kada bisa sifat muruah, karena ada sebagian mengatakan kada sah jadi saksi. Nah, makanya bila hendak menjadikan saksi nikah ini, lihat orang yang kita jadikan saksi ini, orang ini bagus kada. Namun pajangan hari-hari bercawat mandi di batang kada sah. Asal ulah saksi aja, ini saksi ini kan yang menentukan sah kadanya nih. Kan syarat orang nikah itu kan rukunnya ada saksi, ya kan, dua orang laki-laki. Jadi harus dipilih bojor-bojor nih orangnya menjaga sifat muruah. Orang ini kada memiliki sifat muruah, jangan diulah jadi saksi. Amun guru kasbol bahari jadi guru ajar Abbasidin, guru Bangil mengatakan
orang nang kada bisi murah itu malah lebih banyak lagi nang jangan diulah apa, jangan diulah khatib bisidin khatib Jumat, jangan juga. Jadi nang kita pilih jadi khatib Jumat itu orang-orangnya bujur-bujur nang terpilih nang terjaga sifat murahnya. Namun hari-hari tabuka lintuhut ya kah, mandi di batang tabuka juga nih engkau ada usaha aja tak, ada usaha jadi apa, jadi saksi atau khatib Jumat tadi. Karena bila orang itu selalu melakukan dosa-dosa itu kan melakukan perkara-perkara haram dan dia terus-menerus melakukan itu, ini naik yang tadinya asalnya sebagai pendosa kepada fasik hukumnya. Jadi arti fasik itu artinya orang yang selalu melakukan dosa secara terus-menerus. Apabila inya membolehkan dosa yang diharamkan tadi, maka naik dari asalnya fasik kepada kafir hukumnya. Tapi kalau dia masih mengatakan ini haram tapi digawinya terus, itu fasik namanya. Tapi bila sudah dikatakannya nang haram ini halal jadinya nih, nah ini maka kena murtad hukumnya. Nah maka jadi kita nang melihat itu dari Imam Ghazali wajib menegur, wajib menegur. Wa alaihi dzikru dzalika, dan atasnya wajib menegur yang demikian itu, mengingatkan. Wa laisa alaihil qabul, dan tidak menjadi syarat atas teguran itu diterima. Artinya yang namanya menegur ini diasi orang enggak kadakah, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban. Bila melihat orang melakukan kemungkaran wajib kita menegur, dan kadang menjadi syarat disini menegur itu harus diterima. Wala yaskutu anhu wujubu dzikri, dan tidak jatuhlah kewajiban daripada menegur tadi illa li khaufi darbin, kecuali karena takut dipukul, aw syatmin, atau takut dicela, aw ma yajri alaihi mimma huwa haramun fi nafsih, atau sesuatu yang berlaku atasnya sesuatu yang diharamkan pada dirinya, bahkan sempat dibunuh kah, atau dipukuli orang kah, diapai orang kah. Jadi mun pacangan membahayakan diri, maka jatuhlah kewajiban menegur tadi. Jadi kita lihat-lihat jopang nang kita tagur ini mun urang agana pada seorang awak ya kah, kada usah ge menegur. Namun pacangan dipukulnya seorang ya kah, membahayakan diri seorang kada usah. Paling kada kita tuh bila melihat kemungkaran itu sekurang-kurangnya apa, ada senang di hati. Ujian Nabi kan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat kemungkaran jar Nabi maka robahlah dengan tangan. Arti merubah dengan tangannya artinya dibubarkan, diampihi, disuruh yang tadinya tabuka aurat suruh menutup. Nah kemudian bilanya kada sanggup jar Nabi, apabila kada sanggup merubah dengan tangan, pabilisani, maka menegurnya dengan ucapan, dengan lidah. Ada langsung turun tangan kita merubah dengan tangan kita, tapi dengan lidah kita menasihati. Tapi menasihati ini yang paling balik menasihati itu jangan di tengah orang banyak, menasihati berduaan aja. Namun kita menasihati orang di tengah-tengah orang banyak, nah ini kadang menasihati itu ngaranya menyembati ngaranya. Jadi menegur itu, menasihati itu dengan berduaan aja. Karena bilanya berduaan terdapat ikam kenalah, bilanya keluar rumah jangan lagi berseluar handap. Nasihati baik-baik ya kalau lah. Amun di tengah orang banyak haram jadi kita mah kan neraka misalnya. Nah ini mah ulah orang sopan menyupani orang karena. Jadi menasihati itu yang paling bagus itu berduaan. Nah, itu yang disebut menasihati. Namun kita di tengah orang banyak ini menyupani. Nah kemudian apabila kada sanggup dan Nabi merubah dengan lisan, pabi qalbi, ya maka merubah kemungkaran itu dengan hati. Artinya hati kita kada senang, hati kita mendoakan mudahannya berampeh daripada itu maksiat tadi. Dan semua cara-cara yang tiga macam itu ujar ulama ini masing-masing memiliki tugas daripada kelompok tiga orang. Yang merubah kemungkaran dengan tangan ini adalah para pemerintah atau orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan kayak polisi kah, atau apakah misalnya yang memiliki kekuasaan ya. Nah ini wajib merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan, dengan tangannya. Nah kalau yang merubah kemungkaran dengan lidah ini adalah tugasnya para ulama.
Nah, tugasnya orang-orang alim ya kan memberikan nasihat-nasihat. Ada harus kita suruh ulama itu turun ke lapangan langsung, nggak usah. Cukup di majelis-majelis, cukup di pengajian-pengajian itu sudah merubah kemungkaran dengan lidah adanya. Namun langsung tuan gurunya suruh turun ke mana ke lapangan. Ini kalau bina gurunya belum kepingin melihat ya kan, disuruh merubah kemungkaran suruh turunkan ke jablay orang jablay itu misalnya suruh nasihati, jangan kasihan sidin ya lah. Kalau bina tapacol ko biasa sidin melihat kena. Nah cukup nang jadi tuan guru-guru ya kalau lah nang ulama-ulama itu cukup menasihati di majelis-majelis di pengajian-pengajian itu cukup sudah merubah kemungkaran dengan lidah. Nah kemudian bilanya kada sanggup dengan lidah tadi dengan hati. Nah hati ini adalah orang awam, penguasa pejabat kada jua, ulama pun kada jua. Nah makanya paling kada sekurang-kurangnya mendoakan ya kan, mendoakan di hati ataupun kada senang dengan itu kemaksiatan tadi. Jadi kita jangan sampai menyambat-nyambat bila orang berbuat maksiat itu jangan menyambat-nyambat ya kan, mendoakan atau meniwas macam-macam karena ujar Rasulullah barang siapa yang mencela akan saudaranya yang masih belum bisa meninggalkan maksiat kita sambati, kita tiwas macam-macam. Nah, maka ujar Nabi nang meniwas itu tidak akan dimatikan Allah kecuali dia karena sebelum meninggal menggawi dosa yang sama ya kan daripada dosa yang ini menyambat tadi. Jadi jangan sampai kita tuh bila orang berbuat maksiat ya aja jangan menyambat macam-macam. Di hati kita tuh dapat menegur, ada senang, kemudian mendoakan mudahan nyoba ampe. Jadi zaman dulu tuh ada seorang wali, seorang ulama. Si dia ini hati beliau tuh bersih daripada kebencian terhadap umat Rasulullah. Jadi di saat melihat orang-orang bermaksiat itu mabuk-mabukan, berzina macam-macam ya kan, beliau itu kadang menegur dengan ucapan langsung di tengah-tengah itu, tapi beliau mendoakan dengan hati sidin. Apa doa sidin? Ujar sidin apa? Ya Allah, dengan sebagaimana mereka itu bahagia di dunia, maka bahagiakanlah mereka nanti di akhirat. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan hati mereka di dunia, maka tolong gembirakan ya Allah hati mereka di akhirat nanti. Artinya apa? Mereka itu kan di saat berbuat maksiat itu rami, himung hati. Nah mudahan karena hatinya berubah daripada maksiat, himung kepada ketaatan, akhirnya di akhirat mendapatkan kegembiraan berupa balasan Tuhan. Nah ternyata orang yang didoakan oleh si wali tadi, seminggu kemudian datang menuju rumah siapa? Menuju rumah si wali tadi. Nah apa yang dipintanya? Minta taubatakan kepada Tuhan. Ya wahai syekh, wahai si wali, tolong kami taubatakan berataan nah kami hendak berampih daripada maksiat yang kami gawi hari-hari ini nah. Nah ini berkat ketulusan hati sidin teman doakan akhirnya berubah hati-hati orang yang maksiat tadi. Nah kemudian falaisa alaihi ayyunkira haraman yarhaqul munkar alaihi ila mubasyarati haramin akhar. Maka tidak hilang kewajiban Jersidin bahwa dia mengingkari akan keharaman sebab melindungi akan sesuatu nang mungkar atasnya illa mubasyarati haramin akhar kepada memperbuat perbuatan haram lainnya. Artinya bila kita nih melihat kemungkaran hendak menegur dengan tangan kita, kada sanggup kita karena pacangan menyakiti diri kita. Nah maka ini kewajiban mengingkari keharaman tadi tidak akan hilang kewajiban ya sekurang-kurangnya tadi menegurnya itu dengan hati. Ada kau merubah dengan tangan, dengan lisan, ada kau dengan lisan, dengan hati. Fa amma qauluhu maka adapun perkataannya a'lamu anna dzalika la yufidu wa la yu'manu bihi. Aku mengetahui, aku meyakini bahwasanya yang demikian itu tidak memberi faidah dan tidak pula diamalkan dengannya. Fahadza la yakunu uzran, maka ini kata beliau bukan termasuk alasan uzur.
kita nih umpama bocap aku jangan menasihatinya tuh kada diasinya juga, ada berfaedah juga nasihatku kada dipakainya juga. Nah, ini ucapan orang nang demi seperti ini disini ini bukan menjadi alasan kita tuh kada wajib menegur. Sekalipun kita yakin orang yang kita tegur ini jangan kada maasi juga, jangan kada mendengari juga dengan ucapan kita. Nah, maka merubah kemungkaran itu tidak akan hilang daripada diri kita. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini cirinya umat Rasulullah ya kan, umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang paling terbaik itu dari Allah dalam Al-Quran itu karena mereka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu kata Allah dijadikan sebagai umat yang paling terbaik. Sebab apa? Sebab ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, ini cirinya umat Nabi yang terbaik itu bila menjalankan amar ma'ruf, menjalankan nahi mungkar. Nah, bila meninggalkan dua macam ini, ujar ulama mengatakan dalam tafsirnya itu la khaira fihi, umat itu tidak menjadi umat yang terbaik, tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, sekurang-kurangnya kita nih amar ma'ruf nahi mungkar ini bila kada kawa kepada lingkungan yang ganal ya kah? Ya, dalam keluarga kita amar ma'ruf nahi mungkar, namun kada kawa juga dalam keluarga kita diri kita sorangan yang di amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bila hendak berbuat kemaksiatan tegur ya kah dengan hati kita, oh ini maksiat, ini kada boleh. Nah, itu nahi mungkar kadanya. Kemudian pulang bila sampai waktu sembahyang adzan terdengar di masjid atau di musala, geretekakan pulang di hati kita, ini sadang na sembahyang sudah. Amar ma'ruf berarti ya kah? Amar ma'ruf kepada diri, nahi mungkar kepada diri kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak akan hilang kewajiban kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kada bisian keluarga pun asalkan dia masih hidup ini tidak dihilangkan kewajibannya. La yakuna uzran bal la budda minadz dzikri, bahkan tidak boleh tidak daripada menegur. Fala yakhlu qalbun anit ta'assuri, maka jangan kosong hati itu daripada berbekas disedialah min sama'il ingkar daripada mendengar kemungkaran. Jadi hati kita ini jangan ada kosong daripada berbekas, ya artinya merasa sedih bila mendengar kemungkaran. Orang mengucapkan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang membuat berdosa. Nah, jangan kosong hati kita ini daripada bekas yang kada senang itu harus ada. Rasa sedih hati ya kan mendengar ada orang yang berucap yang kada bagus nih. Wastisyarul ihtiraz, kemudian merasa wastisyarul ihtirazi, dan kemudian merasakan untuk berjauh. Ihtiraz ini memelihara diri berjauh inda ta'bir bil ma'asi, ketika nampak kemaksiatan. Jadi kita tuh harus peduli dengan urusan orang beriman ya kan. Bila ada orang beriman yang melakukan maksiat, kita harus peduli. Kada kawa merubah dengan tangan, dengan lidah, kada kawa dengan lidah, hati mendoakan dengan hati ini kepedulian terhadap orang beriman. Nah, bila kita kada peduli sama sekali, terserahainya aja sudah, anak maksiat kenapakah? Ia juga menanggung dosanya aja. Ini kada peduli karena dengan urusan orang beriman. Kan Nabi mengatakannya kalau bukan termasuk umat kami ya orang yang tidak mementingkan urusan orang beriman. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin, bukan termasuk umat kami ya Rasulullah orang yang kada peduli dengan urusan orang Islam. Urusan orang Islam berbuat maksiat kita wajib napa di hati kita ada kada senang, mendoakan mudahannya baampeh itu kepedulian ngarannya tah. Jangan sama sekali kita tuh berlepas tangan daripada umat Islam. Sebagaimana kejadian yang di Palestina kan, kita mendengar disiksa, di apa segala macam, dibunuh macam-macam, itu perlu kita di hati kita nih ada sifat peduli terhadap mereka itu.
Ada kawa kita umpama nih mengirim bantuan segala macam, kada kawa tolak ke sana. Ya paling kada mendoakan barang. Jangan ada di hati kita tuh berucap ada bapak juga orang-orang asal orangnya selamat, jangan gitu. Itu enggak, itu tuh kada peduli katanya dengan urusan orang Islam. Jadi bila mendengar berita-berita yang kayak itu, sakit hati ya, kalau sedih hati itu peduli katanya mendoakan. Nah, salah satunya ulang amalan yang bagus dibaca itu bila kita hendak apa menunjukkan kepada orang-orang nang kafir nang merusak orang Islam itu kan guru bahari dibaca surah alam tarakai ya lah. Nah alam tarakai, nah itu sampai bacaan tarmihim itu kan diulangi 7 kali. Niatakan membaca tarmihim ini melontar mereka, melempar mereka dengan siksaan itu adalah kepada orang-orang yang menghancurkan orang Islam. Atau bagus dibaca uja guru bahari itu apa imbas sembahyang kah atau di waktu-waktu nang mustajab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asfim ma'kul. Nah itu dibaca tarmihimnya diulangi 7 kali. Nah niatakan tarmihim itu melontar, asal maknanya kan melontar dengan batu daripada api neraka. Artinya melontar bantuan Allah kepada orang-orang Islam. Kemudian wadzalika yu'assiru, maka yang demikian itu akan memberi bekas fi takbihil amri fi ainihi pada merasa jahat satu perkara pada dua matanya, wa tamfiri nafsihi anhu, dan akan membuat benci akan dirinya daripada itu maksiat. Jadi supaya kita di hati kita ini kada senang dengan kemaksiatan, maka hati kita tuh harus selalu ada bekas daripada kada senang dengan kemaksiatan tadi. Bila mendengar kemungkaran langsung berucap di hati apa kada senang dengan itu kemaksiatan. Nah makanya memberi bekas sudah Imam Ghazali. Fala yajuzu tarkuhu, maka tidak boleh dia itu meninggalkan daripada menegur tadi atau mengingatkan. Walimisli hadza saral hazmu, dan seumpama inilah jadilah pandangan hazam ini, pandangan orang-orang yang berilmu lah, tarku dukhulil hammam, mereka itu meninggalkan masuk daripada hammam, masuk ke tempat pemandian yang orang-orang terbuka aurat tadilah. Fi hadhil awqat, pada ini waktu-waktu, idla takhlu an auratin maksyufatin, karena tidak kosong daripadanya melihat akan aurat-aurat yang terbuka. La siyama ma tahta surah, apakah lagi yang terbuka itu adalah yang di bawah pusat. Wa ma fauqal anah, ataupun yang di atas daripada ari-ari ya. Idzin nas la ya'dunaha auratun, karena kebanyakan manusia itu mereka tidak menganggap itu sebagai aurat. Jadi kita ini perlu ada sifat malu ya, kepada Allah itu perlu. Karena orang-orang itu bilanya ada bisian sifat malu itu ya nang maksiat jalan terus dah. Ya orang berbuat maksiatnya lantaran sifat malu itu diangkat Tuhan. Apabila ada bisian sifat malu, kada wani berbuat maksiat. Nah maka ujar Nabi, al haya minal iman, malu itu sebagian tandanya orang beriman. Nah bila sudah orang itu kada bisian punya sifat malu lagi, nah akhirnya berbuat sesuka hatinya, berbuat maksiat. Itu Sayyidina Umar, ya kan, Sayyidina Utsman lah, Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang paling pemalu. Bahkan malunya Sayyidina Utsman ini membuat para malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman ini. Dalam riwayat Sayyidina itu seumur-umur hidup beliau ada pernah aurat beliau itu terlihat oleh perempuan yang bukan mahram Sayyidina, oleh laki-laki
nang dilarang melihat aurat sidin, kada pernah terbuka. Bahkan di saat beliau mandi di dalam kamar mandi pun beliau kada pernah mandi itu bertelanjang, kada pernah. Kecuali beliau terbuka aurat itu dilihat oleh istri beliau, nang lainnya kada pernah melihat aurat daripada Sayyidina Utsman. Jadi pemalunya Utsman bin Affan ini luar biasa. Pernah satu kali Rasulullah itu duduk bersama Siti Aisyah. Nah, Nabi ketika itu bersandar atau berabah di paha Siti Aisyah. Nah, di saat Nabi berabah di paha Siti Aisyah ini, paha Nabi ketika itu terbuka. Nah, paha Nabi terbuka, kemudian datanglah ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini kan ayah daripada siapa? Ayah daripada Siti Aisyah. Nah, Nabi ketika itu masih berabah di pahanya Siti Aisyah. Paha Nabi pun ada sebagian terbuka. Nabi kada menutup nang paha nang terbuka tadi. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar, datang pulang yang kedua Sayyidina Umar, Nabi pun tidak duduk dan tidak menutup aurat sidin nang paha tadi. Nah, tapi ketika datang Sayyidina Utsman, Nabi itu langsung bergegas, beliau duduk menutup akan paha beliau nang terbuka tadi. Nah, setelah sahabat nang 3 orang tadi pulang, Siti Aisyah batakun, "Ya Rasulullah, kenapa pian penyambutan pian lawan Sayyidina Utsman ini berbeda daripada sahabat Abu Bakar dengan Umar?" Ketika Abu Bakar Umar datang, pian biasa-biasa saja, menutup paha pian pun tidak, duduk pun tidak. Dan ketika Utsman datang, pian duduk, bahkan pian menutup akan paha pian. Ujar Nabi mengatakan, "Apa? Tidakkah aku malu kepada orang yang malu kepadanya seluruh malaikat-malaikat langit?" Nah, jadi Utsman bin Affan ini jar Nabi orang yang paling pemalu daripada sahabat yang lain. Malaikat-malaikat pun malu dengan sifat malunya Sayyidina Utsman. Jadi kita bila dalam kamar mandi lah, kamar mandi itu kan walaupun dalam hukum fikih itu membuka aurat seluruh badan ini kada berdosa, karena bila kita menyorangan ini tidak ada aurat yang wajib ditutup. Tapi secara adabnya kita bila dalam kamar mandi ini lebih beradab itu menutup aurat. Kenapa? Karena adab itu lebih diutamakan daripada menjunjung perintah. Walaupun perintahnya tidak diwajibkan menutup aurat di saat kita soranganan, tapi adab itu lebih diutamakan, ya Pak. Sulukul adab khairun min imtisalil awamir. Nah, beradab ini lebih diutamakan daripada menjunjung perintah. Apalagi terutama babinian-babinian, ya kalah. Nah, ini mukawa di kamar mandi itu jangan mandi bertelanjang, karena dikatakan jin itunya paling ketujuh bila babinian bertelanjang dihaurnya. Dan kalau memang mau dibuka juga seberataan badan nih awak di bertelanjang dalam kamar mandi. Nah, ini ulama ada memberi bacaan supaya jin itu matanya buta, kada melihat. Apa bacaannya di saat memacul baju seberataan tadi? Itu bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini bagi laki-laki kah, bagi perempuan kah bila hendak mandi bertelanjang? Tapi bertelanjang dalam kamar mandi lah, bukan di batang, ya Kak. Di batang ini kena lain jin lagi nama melihat manusia, nama melihat. Nah, maka bacaannya tadi Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, pacol baca berataan baju kita nih. Nah, maka insya Allah jin itunya buta matanya karena melihat dengan aurat kita. Dikiranya kita ini berbaju padahal bertelanjang. Nah, itu bilanya memang kita nih memacol baju seberataan tadi supaya lebih rata basahnya, lebih rata bersihnya. Kalau kita hendak mandi wajib kan misalkan harus rata bujur-bujur kan. Waqad alhaqaha syar'u bil aurah, dan sungguh telah menghubungkan oleh agama kita bahwasanya itu adalah aurat. Artinya nang di bawah pusat tadilah nang sampai kepada kemaluan kubul tadi itu termasuk bagian aurat. Di sebagian orang Yazidi banyak menganggap itu bukan aurat, dikiranya aurat itu hanya kubul lawan dubur. Ya, orang mandi becawat tuh kan pasti terbuka sudah di bawah pusat, ya kala. Kita ini mazhab kita kan Syafi'i, harus menghormati Syafi'i. Lain kalau orang mazhab Maliki misalnya, ini menganggap mazhab Maliki itu aurat laki-laki itu hanya kubul dan dubur.
Tapi kalau lawan bini kan kada ada aurat ya, kalau lawan bini itu boleh membuka berataan. Nah, bini pun boleh membuka berataan, laki pun boleh membuka berataan. Wa ja'alaha kal harim, wa ja'alaha kal harimilaha, dan menjadikan akan itu yang bagian di bawah pusat tadi adalah seperti sesuatu yang diharamkan baginya. Walihada yustahabu takhliyatul hammam, dan karena inilah disunnahkan, artinya kita itu mengosongkan akan kamar mandi dari tempat pemandian tadi. Jadi bila hendak masuk ke tempat hammam tadi, jadi carilah waktu-waktu nang orang itu kada banyak ya kan, yang masih kosong-kosong. Wa qala Bishr bin Haris, dan berkata Bishr bin Haris, ma'anafu rajulan la yamliku illa dirhaman dafa'ahu liyukhlalahul hammam. Tidak mengasari perkataan, tidaklah aku mengasari akan perkataan kepada seseorang yang dia itu tidak memiliki akan sesuatu kecuali 1 dirham untuk menyerahkan kepadanya itu supaya mengosongkan dia akan hammam. Atau bahasa kita nih jarbisirnya, aku nih kada kasar pengbahasanya, bila orang nih menyuruh orang, kamu jangan masuk ke hammam dulu sampai hammam itu kosong. Bila kamu hakun mengosongkan hammam ini, kita kubarikan duit 1 dirham. Nah ini kada kasar di sini karena ini termasuk maslahat baginya, kebaikan baginya. Waruya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fil hammam wa wajhuhu ilal haid wa qad ghasaba ainaihi bi isabatin. Dan pernah dilihat satu kali Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berada di hammam tadilah, di kamar pemandian yang mana berkumpul ketika itu beberapa orang laki-laki, dan beliau menghadapkan wajah beliau ke dinding, dan beliau mengikat akan 2 matanya dengan ikatan. Nah ini beliau, saking beliau ini kada hendak melihat aurat orang, beliau itu di saat di dalam kamar mandi jadi sidin, mata beliau tuh hanya menghadap ke dinding aja, melihat ke dinding itu di saat mandi tadi. Jadi kada melihat seseorang sama sekali. Dan bahkan ulang beliau ketika menghadapkan ke dinding tadi, 2 mata sidin diikat. Sidin ikat mata sidin supaya jangan terlihat aurat orang. Nah, ini beliau menjaga tadi daripada melihat aurat ataupun jangan sampai terbuka aurat. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian mereka ulama, la ba'sa bidukhulil hammam, tidak mengapa dengan masuk kepada hammam, walakin biizaraini, tetapi dengan membawa 2 sarung, 2 kain. Izarun lil aurah, satu sarung untuk menutup aurat, wa izarun lil ra'si yataqanna'u bihi, dan 1 sarungnya itu adalah untuk menutup kepalanya. Artinya menutup kepala, wa yahfazu ainaihi, dan kemudian dia memelihara akan pandangannya. Artinya ulama ini mementingkan masalah jangan sampai terbuka aurat, jangan sampai melihat aurat orang. Di saat masuk ke dalam pemandian itu disiden tapih basangu, 2 buting basangu, sabuting gasan menutup aurat kita, kemudian sabutingnya tadi gasan menutup kepala, bahkan mungkin mata bertutup juga supaya jangan melihat ampun orang. Jadi menulun bahari di Martapura itu, jadi pondokan di Martapura atau rata-rata pondokan di Martapura itu mandi ke Batang itu pasti betapih. Itu zaman buan suah ke Martapura atau melihat di Batang buan santri-santri itu kan mandinya pasti betapih. Namun kita jarang terlihat di wadah kita ini mandi betapih, salawar kalau ke Batang. Namun di Martapura itu santri-santri itu hampir seberataan. Nah sudah bilanya mandi ke Batang itu pasti betapih mandinya. Maka tapi ini sebutingan aja pulang di asrama tuh hari, ingat benar ulah bergantian tapi itu di Mbak Pacol sekali sekong mandi, ganti pulang sekong pulang memakainya ke Batang mandi. Jangan ada sekong karena penyakit sangkadian berataan karena sangkadi gara-gara tapihinya apa berataan dipakai sebuting tapih dipakai gasan seasramaan.
Nah kemudian yang berikutnya wa ammas sunanu, adapun yang disunahkan di saat di kamar mandi tadi, nah apa asratun di sini ada 10. Ini kan tadi sebelumnya ini yang wajibnya adalah, nah adapun yang sunnahnya ini nanti berikutnya adalah dengan membaca dengan berniat kemudian membaca bacaan sampai situ ini. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu bermanfaat kepada kita semua, dan mudah mengamalkannya. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan guru-guru kita, beratan yang punya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan beratan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mudahan terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman husnul khatimah, masuk surga bigaihi sabala hadiniyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. Jika nahu ya mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.